Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani bijahi wa bikaramati Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya jamaah Masjid Agung ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, dan ugi takmir Masjid Agung ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa melaksanakan tadi sholat maghrib berjamaah, dan juga sekarang kita bersama-sama untuk tholabul ilmi. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi menjadikan kita semuanya akhir hayat kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah majelis ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bertanya kepada Abdullah ibnu al-Mubarak, Imam Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Orang tersebut minta nasihat kepada Imam Abdullah ibnu al-Mubarak. Kemudian Imam Abdullah ibnu al-Mubarak memberikan 5 nasihat. Nasihat yang pertama adalah utruk fudulan nazar tuwaffaq lil khusyuk. Tinggalkanlah berlebih-lebihan di dalam melihat. Tuwaffaq lil khusyuk, niscaya Anda akan mendapatkan pertolongan untuk bisa khusyuk. Jadi kita di dalam memandang itu jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Misalnya memandang kepada lain jenis, itu kita jangan berlebihan. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasanya kita disuruh qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang beriman, yaitu mereka, agar menundukkan pandangan mereka. Yahuddu min absorim, menundukkan dari pandangan mereka. Ini kalau masalah dalam pandangan itu istilah dalam Al-Quran teliti, yaitu masih dikasih min absorihim. Jadi yang namanya pandangan tidak bisa ditundukkan semuanya, dipejamkan semuanya. Menawi panjenengan sedaya kok melampah merem makin nabrak, gitu. Melampah merem maka nabrak. Makanya kita tetap boleh melihat, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, kita tundukkan, kita palingkan. Jadi yang namanya menundukkan pandangan berarti bukan terus kita merem semuanya, merem secara totalitas 100%. Itu juga malah berbahaya. Makanya istilah di dalam Al-Quran adalah min absorihim, sebagian dari pandangan. Tapi kalau masalah menjaga farji, wa yahfazu furujahum, menjaga farji mereka, tidak ada kata min dari,
Karena yang namanya menjaga farji ataupun kemaluan itu harus totalitas. Tidak boleh 1% ataupun 5%, tidak bisa. Kursitik tidak bisa. Yang namanya menjaga farji adalah 100% totalitas. Kalau menjaga pandangan itu adalah kita tidak totalitas. Jadi yang penting tidak berlebih-lebihan di dalam memandang. Karena Sayyidina Ali mengatakan la tutbi'in nazurah bin nazurah fa innalakal ula wa laysa 'alaikal akhirah. Janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Karena pandangan pertama itu nikmat, pandangan selanjutnya adalah bahaya. Nah, pandangan selanjutnya adalah bahaya. Ya, menawi awake dhewe pas delok-delok niku malah dioyak nggih. Mulai saking arah tengen terus melaku kiwa terus diolatke terus sampai hilang ya. Sampai belok nembe apa ditundukkan pandangannya. Itu bukan begitu ya. Yang namanya kita memandang itu ya ketika pandangan pertama itu termasuk nikmat fa innalakal ula kata Sayyidina Ali, tetapi setelahnya itu kita tundukkan pandangan tersebut. Maka jika kita bisa meninggalkan fudulan nazar, pandangan yang berlebihan, maka kita akan timbul kekhusyuan di dalam beribadah. Jadi ibadahnya khusyuk, tapi naik pandangan itu liar, wis pikirannya pun kotor, pikirannya tidak bersih. Akhirnya apa? Sholat tidak khusyuk, ibadah malam tidak khusyuk, apa-apa tidak khusyuk. Tapi kalau kita menundukkan pandangan, insya Allah mudah-mudahan bisa membersihkan pikiran dan hati kita sehingga bisa khusyuk. Maka penting sekali. Maka di dalam kitab fikih Fathul Qorib itu disebutkan tentang pandangan-pandangan. Pandangan terhadap mahram, pandangan terhadap istri, pandangan terhadap dalam muamalah atau transaksi jual beli, dalam thalabul ilmi dan sebagainya, di situ disebutkan tentang hukumnya. Oleh karena itu di dunia sekarang ini, dunia medsos, dunia YouTube ya, ataupun dunia gaib, dunia online ya. Ini kita semuanya itu adalah tantangannya adalah yaitu kita bisa menahan pandangan kita dari segala sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Ini adalah tantangan yang sungguh sangat berat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menundukkan pandangan-pandangan kita supaya pandangan kita tidak liar. Karena kalau di dalam grup-grup umum itu kalau ada stiker-stiker WA itu kadang-kadang kala banyak sekali stiker-stiker yang ngapunten kashful aurah ya. Banyak inkisyaful aurah, banyak yang membuka aurat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita lebih bijak memilih stiker yang kira-kira stiker itu tidak menimbulkan syahwat terhadap siapapun yang melihatnya. Kita mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa bersih hati kita, karena kalau sudah kotor nanti pikirannya juga kotor. Di dalam kitab disebutkan inna mu'dzumal kibari min sigori syirori, sesungguhnya kejahatan yang besar itu berasal dari kejahatan yang kecil. Yang namanya ngapunten jenenge zina niku asale saka ndelok. Yang namanya zina yang termasuk adalah perbuatan dosa besar itu berasal dari melihat. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wala taqrabuz zina. Ya, janganlah dekati zina. Dekati saja tidak boleh. Ya, dekati zina itu tidak, apalagi melakukannya. Mendekati saja tidak boleh. Ini jadi yang pertama adalah kita meninggalkan fudulan nazar, pandangan yang berlebihan. Kemudian nasihat kedua dari Imam Abdullah Al-Mubarak yaitu watruk fudulal kalam waffaq lil hikmah. Tinggalkanlah berlebih-lebihan di dalam berbicara. Tinggalkanlah berlebih-lebihan di dalam berbicara. Tuwaffaq lil hikmah. Niscaya kita semuanya ini akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan hikmah. Ya, yang mendapatkan hikmah itu tidak hanya kiai, ustadz, ulama, habaib,
Siapapun bisa mendapatkan hikmah. Walaupun orang yang jualan soto, jualan ayam geprek, ataupun jualan sate ayam, ataupun ngapunten tukang sapu, siapapun bisa mendapatkan hikmah. Karena Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, berarti dia sudah diberi anugerah yang sangat besar sekali, anugerah yang banyak sekali. Dan di antara supaya kita mendapatkan hikmah, di antaranya adalah jangan banyak bicara. Nah, bicara itu bagaimana? Yang namanya kalam ataupun qaul, bicara, kalau menurut Imam Ghazali itu tidak hanya ucapan kita, tapi tulisan juga sama dengan kalam. Kenapa tulisan itu sama dengan kalam? Dikarenakan yang namanya tulisan adalah sebetulnya adalah hasil pikiran dari hati kita, pikiran kita kemudian tertuang di dalam tulisan. Pikiran kita, hati kita itu terkadang tertuang di dalam tulisan, kadang-kadang tertuang di dalam kata-kata. Kan sami mawon, sama saja antara orang yang pikirannya keluar dengan kata-kata dengan pikirannya keluar melalui tulisan. Maka yang namanya tulisan pun namanya adalah kalam. Maka kita jangan berlebihan fudulal kalam. Di dalam berlebihan, ngapunten nggih, sering-sering misalnya kita mengomentari segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam negara kita, dalam bangsa kita. Seakan-akan kita adalah pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat kesehatan, nggih. Mungkin apa mboten, Pak? Nggih. Awake dhewe kaya-kaya ngerti kabeh, nggih. Pengamat napa keamanan, pertahanan keamanan, pengamat budaya, pengamat sosial. Sebabnya apa? Semuanya di-share kabeh. Mboten ngertos itu hoak ataukah tidak, ataukah bohong ataukah tidak, ataukah itu menimbulkan perpecahan ataukah tidak, apakah itu membuat hati orang teriris-iris ataukah tidak. Padahal menawi panjenengan ningali tenggene status-status, mangke pertama-tamane sae apik-apik, nah di bawahnya itu langsung nyenggol kanan, nyenggol kiri, menyikut kanan, nyikut kiri. Pertamanya narasinya bagus, tapi di bawahnya sudah kelihatan. Mari kita viralkan, sebarkan. Nah niki ciri-ciri ngoten, viralkan, sebarkan, viralkan, sebarkan. Nah, itu ciri-cirinya sepatam itu. Dan akhirnya kita kena yang namanya menyebarkan berita bohong. Kita kena telah mencaci maki orang lain. Kita kena telah menginjak-injak harga diri orang lain. Apa meneh sing basane kafir, dia disamakan dengan kafir, sama dengan iblis, setan. Loh, masih sholat kok dikatakan iblis, masih menunaikan zakat, masih haji dan umroh kok dikatakan iblis. Ini namanya berbahaya semacam. Postingan semacam ini nanti akan kembali kepada dirinya. Terus awake dhewe jane nggih mboten masalah, tapi dirinya sendiri akan kembali. Ibaratnya nek cara wong Jawa, mandi omongane dhewe, mandi statusnya dhewe. Dari status itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati dengan fudulal kalam. Kita harus mengikuti jejak-jejak orang zaman dahulu. Sayyidina Abu Bakar dalam rangka untuk supaya tidak ngomong sembarangan. Sayyidina Abu Bakar itu mengambil batu, batunya dimasukkan ke dalam mulut selama setahun. Selama setahun, Pak. Menapa mboten dangu niku. Sedina mawon awake dhewe sumpek. Sedina mawon awake dhewe wegiyah. Niki Sayyidina Abu Bakar memasukkan batu ke dalam mulutnya dalam rangka apa? Supaya tidak ngomong jelek. Niki tengene kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan demikian. Terus malih Hasan bin Sinan. Hasan bin Sinan pernah mengatakan kata-kata yang kurang baik. Akhirnya apa? Dia berpuasa 1 tahun penuh dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tidak berkata-kata yang jelek.
Jadi kata-kata jelek itu membahayakan sekali. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita disuruh untuk wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Sebabnya kalau kata-kata kita tidak baik, itu termasuk fala'natullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah akan ada pada orang-orang yang bohong. Kalau kita menyebarkan berita bohong kan sama dengan kita telah berbohong. Maka kita hati-hati dalam mengomentari apa saja di dalam medsos. Karena di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri-ciri seseorang itu Islamnya baik adalah jika dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi jika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti dia termasuk Islamnya baik. Kata Luqmanul Hakim, jika diam itu adalah, jika berkata-kata adalah perak, diibaratkan seperti perak, maka diam itu adalah emas. Oke. Jadi jenengan menawi pengen angsal emas, mendel mawon Bu. Oke. Ya. Karena diam itu adalah emas. Menawi bapak-bapak dijalui emas garwanipun, diam mawon itu sama dengan memberikan emas, gitu. Memberikan emas kepada istrinya. Itu ngendikane Luqmanul Hakim. Jadi jika berkata-kata adalah perak, maka diam itu adalah emas. Oleh karenanya mari kita semuanya berusaha, jangan sampai kita gampang mengomentari sesuatu yang tidak layak bagi kita. Apalagi kalau di dalam pondok itu diajarkan oleh para kiainya, kita menghormati ulama, menghormati kiai. Anaknya kiai saja harus dihormati. Yang kecil masih umur 5 tahun atau 3 tahun itu di dalam kitab ta'lim muta'alim harus dihormati. Nah sekarang kadang-kadang kita terpengaruh, terprovokasi oleh orang-orang yang sehingga kita tidak hormat sama sekali kepada anaknya kiai. Ya kita tidak melihat anaknya kiainya, sebetulnya yang melihat perbuatannya. Tapi kita kan belum jelas apakah benar ataukah tidak. Kita hanya baru dari siapa. Kita hanya baru mendengarkan potongan video. Videonya dipotong, kemudian akhirnya disebarkan kemana-mana, akhirnya menimbulkan fitnah. Itu kita baru mendengar potongan video, kemudian kita percaya. Kita harus check and recheck. Jadi kita harus wait and see. Kita harus menunggu dan melihat dulu yang namanya berita itu benar ataukah tidak. Karena bisa berbahaya bagi kita semuanya. Jadi penting sekali harus diperhatikan oleh kita semuanya supaya kita tidak terjerumus kepada kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kalau kata-kata kita itu tidak baik, menginjak-injak harga diri orang lain, itu tidak pantas untuk melihat wajahnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang sering menginjak-injak harga diri orang lain, ngapunten, walaupun jubahnya ngelengsreh sampai kaki, walaupun ibaratnya pecinya itu udeng-udengnya sampai luar biasa putihnya, tetapi kalau menginjak harga diri orang lain, menghina orang lain, itu tidak pantas. Wajah tersebut, pandangan tersebut melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara atau fudulal kalam. Insya Allah kalau kita meninggalkan fudulal kalam, berlebihan di dalam bicara, niscaya kita akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nasihat dari Abdullah ibnu Al-Mubarak, watruk fudulat ta'am. Tinggalkanlah berlebihan di dalam makan, ya. Makanan tuwaffaq lil ibadah,
maka kita akan diberikan pertolongan untuk bisa ringan beribadah. Karena yang namanya padi itu jika sudah waktunya panen, itu sudah berisi, itu merunduk, tidak tegak lagi, ya, tidak tegak lagi. Demikian pula kita manusia. Ini kalau kita kelebihan makan, itu juga akhirnya merunduk alias ngantuk. Tapi awet dhewe malah prinsipnya fi kulli makan. Prinsipnya kita itu fi kulli makan. Di setiap tempat makan. Jadinya 5M, majian, maem, makan, mbah. Jadinya wong-wong zaman saat ini untuk menangkal Omikron, ya. Untuk menangkal Omikron katanya banyak makan, ya. Maksudnya di sini ya kelebihan makan, bukan tidak boleh makan, tapi kelebihan makan. Jadi makan itu ya penting juga untuk kesehatan, tetapi kelebihan makan itu yang di sini nasihatnya Imam Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Kula saestu dereng saged nglakoni ngaten iki, sebab kula fi kulli makan niku prinsipnya niku. Di rumah sudah makan, di masjid dikasih makan lagi. Di rumah sudah makan, di pengajian ada makan lagi. Jadi fi kulli makan. Tapi seandainya kita bisa melaksanakan fudulat ta'am, kita meninggalkan berlebihan makan, insya Allah kita akan ringan beribadah. Jadi kalau orang mau tahajud malam hari, tipsnya para ulama, ojo mangan sadurunge turu. Jajal wareg maem sadurunge turu, kinten-kinten saged tangi napa mboten. Wah angler niku malah ngorok nggih. Angler bianget. Tapi yang diperbanyak adalah minum. Mangke jam 3 jenengan tangi, kebelet pipis. Bar pipis sare malih nggih. Bar pipis sare malih. Ya, maka setelah pipis mudah-mudahan bisa tahajud. Itu jangan kelebihan makan. Di dalam Al-Qur'an ada, yaitu kita disuruh wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, janganlah berlebihan. Seandainya orang itu mengamalkan ayat ini, kulu washrabu wala tusrifu, kata kitab Fawaid Al-Mukhtarah, dikatakan tidaklah yahtaju ila tabib, tidak membutuhkan dokter lagi. Kalau kita bisa wakulu washrabu wala tusrifu, jika kita bisa makan, minum, tidak berlebihan, maka tidak membutuhkan dokter, alias sehat wal afiyah. Karena sumber dari sakit atau penyakit adalah berasal dari perut, dari perut. Jenengan mumet kliang, ya. Jenengan kesurupan, itu akibat dari belum kesarapan. Nah, kula sebabipun pernah ditelepon pagi-pagi jam 7 pagi ditelepon, Pak Agus niki wonten piyantun ingkang kesurupan, jenengan ndang mriki nggih. Kula tapi mboten terlalu apa segera kesana, wis tak anggap biasa wae. Nggih, tapi niki sekedap niki kula tasih maem-maem lho. Setengah jam malih insyaallah. Nggih, kula meluncur mriku. Sebar niku kula tingali, bar niku kula maos namung sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maos Fatihah ayat kursi sak isone mawon. Asine mboten saged kok. Mboten spesialis. Terus bar niku intinipun maos-maos napa? Bar niku tilem intinipun. Tilem bar niku nglilir sekedap, nglilir niku, Mbah, sarapan nggih. Lah sarapane opo? Nah, bubur nggih. Lah bubur itu tumbase ngendi? Wah, berarti iki dereng sarapan nggih, Mbah. Dereng ya, iku bukan kesurupan, iku kesarapan. Jadi enjang-enjang. Jadi dereng sarapan akhirnya jadi ngeblak niku. Jadi buatan kesurupan. Nyatane nggih koneksitasnya bagus sekali koyo Telkomsel. Ya, sinyal kuat. Jadi intinya pun sarapan itu penting. Jadi makan itu penting. Jadi bisa sehat. Wakulu washrabu wala tusrifu. La yahtaju ila tabib.
tidak membutuhkan dokter kalau kita bisa makan, minum dan tidak berlebihan. Apalagi makannya berdasarkan sunnah Kanjeng Nabi. Sadèrèngé maem misalnya pun uyah menawi untuk menetralisir dari kuman-kuman ya uyah niku setelah makan kemudian uyah lagi gitu. Atau kula pernah tanglet Pak D kula umur 70 lebih niku tasih nyupir. Napa jenenge tip kok saged Mbah tas umur 70 kok bisa nyetir teng pundi-pundi, rahasiane napa? Terus ngendikane Pak D niku pokoke aku iki nek maem sadurunge maem karo sakwise maem napa ngemut uyah niku ngendikane Pak D niku. Pak D teng Jogja niku. Jadi napa malih menawi cara makannya adalah cara makan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, cara makannya Kanjeng Nabi Muhammad itu mboten mesti ya nganggo tangan nggih, nganggo sendok mboten napa-napa. Mau soto ayam nganggone tangan ya napa ambiar terus. maam napa sop ayam nganggone tangan oh wis nganggone sendok nggih mboten napa-napa. Jadi kita disuruh untuk menghindari fudulat to'am. Di saya kita akan tuwaffaq lil ibadah, akan ringan di dalam beribadah. Ternyata makan itu penting sekali, sehingga di dalam Al-Quran sampai disebutkan khusus masalah makan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Ya. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Monggo becik ndelok sapa wong ila ta'amihi maring panganane wong. Jadi hendaklah seseorang itu melihat kepada makanannya. Ternyata penting sekali makanan itu. Ya makanan itu yang menyebabkan kita karena makan itu kan kaitannya dengan halal dan haram. Makanan itu kaitannya dengan apakah kita itu mencari makanannya itu adalah dari usaha yang halal atau usaha yang haram. Jadi makanya penting sekali kita melihat makanan. Kalau yang dimakan oleh kita halal, insya Allah sofa dinuhu, terus waraq qalbuhu, walam yakun lida'watihi hijabun. Agamanya bersih, ya, ringan ibadahnya. Waraq qalbuhu, hatinya lemah lembut, Walam yakun lida'watihi hijabun, tidak ada penghalang doa dirinya dengan kepada yang maha kuasa. Jadi kalau makanannya bersih, dungune makbul. Ucapannya bersih, makanannya bersih, dungune makbul. Jadi lisan yang bersih itu cukup membaca Fatihah 1 kali manjur. Tapi lisan yang kotor, makanan yang kotor, walaupun kita bacakan 1001 surat Al-Fatihah kepada orang lain boten manjur. Al-lisanut thahir idza qara al-Fatihah wahidatan insyaallah makbul. Walakin al-lisanul khabith idza qara al-Fatihah alfa marrah maka tidak akan makbul. Jadi kita lisan bersih, tidak gampang mencaci maki. Ini sekarang banyak wong-wong sing gampangane menghina, mencaci maki, menginjak-injak harga diri orang lain, dan makanannya kotor banyak, masya Allah ya. Bukan memberikan halal haram. Kayak di Solo ini ada namanya Rica Guk ya. Rica G2 ya, Guk itu juga makannya kok enak sekali kelihatannya itu. Padahal ya itu haram, tapi ternyata dimakan juga. Itu ya kalau kita makan sesuatu yang haram, lisannya juga tidak baik, maka menyebabkan kita semuanya tidak makbul doanya. Itu nasihat yang ketiga. Yang keempat adalah watrukit tajassusa ala uyubin nas tuwaffaq lil ittila'i ala uyubi nafsik. Tinggalkanlah tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi eksplorasi terhadap kesalahan orang lain.
Wah, menggali kesalahan orang lain, golei salahe terus. Padahal benere oke, tapi sing digolei salahe terus sampai mencari-cari tajassus. Maka jika kita meninggalkan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain, maka kita tuwaffaq lil ittila ala ayubi nafsik. Kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang aibnya kita sendiri. Jadi yang kelihatan aibnya kita sendiri, tidak aibnya orang lain. Jadi karena ini tuba, ya tuba, berbahagialah liman syaghalahu an uyubin nas. Bagi orang yang menyibukkan diri menjauhi dari aibnya orang lain, yang hanya berusaha untuk mencari aibnya diri sendiri. Kalau kita mencari aibnya diri sendiri, kita itu akan terasa banyak kesalahannya. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bukan wa fi ghairikum wa afala tubsirun. Tidak wa fi ghairikum, tapi wa fi anfusikum. Dan terhadap diri kalian, apakah kalian afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak memandang. Jadi awet dhewe kudu ndelok aibe piyambak. Nek nuding-nuding niku ngeten iki. Nuding niku orang lain satu, malah kita berapa ini? 4. Ya. Kita ini kembali kita 4. Jadi siji orang lain salahnya 1, kita salahnya 4. Nah. Jadi kita seringnya itu melihat aibnya orang lain. Padahal kalau mencari-cari kesalahan orang lain itu sama dengan tidak bahagia. Karena namanya mencari musuh. Kalau orang kok di dunia punya musuh, itu sama dengan tidak bahagia. Karena ahlul jannah adalah jika dia tidak punya musuh di dunia ini satu pun. Jadi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Tidak ada rasa ghil, tidak ada rasa anyel pada orang lain, itu sama dengan surga. Nek dhewe anyel karo wong liya, cari-cari kesalahan orang lain, itu malah tidak akan bahagia. Sampai Sayyidina Umar pernah, Sayyidina Umar kan jadi presiden kala itu, jadi gubernur. Terus ternyata di sebuah rumah ada orang yang menurut informasi dia telah melakukan kemaksiatan. Akhirnya Sayyidina Umar mencari, akhirnya naik ke atas tembok, dilihat, wah ternyata betul. Terus akhirnya dari naik terus turun ke bawah. Terus akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, si fulan, engkau telah melakukan kesalahan ini, kamu tertangkap, kata Sayyidina Umar. Kemudian kata orang yang maksiat tadi mengatakan, Sayyidina Umar, kamu telah melakukan kesalahan juga kepada saya. Lah apa kesalahan saya terhadap kamu? Kamu telah mencari-cari tajassus atau telah mencari-cari aibnya orang lain. Padahal yang namanya orang itu kalau tidak melihat kemungkaran langsung, ya tidak usah. Jangan golek-golek kemungkaran. Kan istilah dalam hadis kan, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Nah, kita tidak melihat kemungkaran, golek-golek kemungkaran, tak golekin jajal ning omah-omahe wong ana kemungkaran ora, tidak boleh. Makanya di situ Sayyidina Umar kemudian dikasih nasihat oleh orang yang maksiat tadi, Sayyidina Umar, kamu telah tajassus. Sayyidina Umar juga pikir-pikir, iya, Al-Quran melarang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sayyidina Umar baru sadar, oh iya, wala tajassasu. Ya. Terus kamu yang kedua, wahai Sayyidina Umar, kamu telah memasuki rumah tanpa seizin penghuni rumah. Kan tidak boleh la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tastaqnisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk rumah selain rumah kalian sehingga kamu minta izin kepada yang punya rumah. Kamu jenengan iki lho Sayyidina Umar masuk rumah tanpa seizin penghuni rumah. Nah, Sayyidina Umar hanya, iya, aku salah meneh. Sayyidina Umar merasa, walaupun dia seorang gubernur, tapi merasa salah juga. Ya ini
Makanya tajassus, mencari-cari aib orang lain itu juga tidak boleh, karena dilarang dalam Al-Quranul Karim. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Tinggal satu lagi, ya, tapi sana sudah isya. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.